Bilinawati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, Shalom. Dalam kesempatan ini saya bersyukur ya untuk hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, tapi juga kesempatan untuk berada bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, meskipun secara online ya, tapi tetap kita ada kerinduan untuk bertumbuh dalam iman, ya. Itu yang paling penting. Semoga cukup jelas ya suara saya ya Bapak Ibu ya. Jelas, Romo. Oh ya, terima kasih. Baik, yang mau saya tawarkan untuk pengajaran kita malam hari ini tentang Yohanes Pembaptis, ya, refleksi kehidupan dan kemartirannya. Karena apa? Karena kita tahu Yohanes Pembaptis itu penting, tokoh yang penting sekali. Tetapi pada saat yang sama juga seperti tidak penting lagi ya, sekilas begitu saja. Kalau masa Advent mau Natal, oh ya ada Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan gitu ya. Tapi ya sudah begitu saja begitu ya. Karena kita selalu tertuju kepada oh Yesus yang penting ya. Maria ya, keluarga kudus ya. Pokoknya selalu diarahkan kepada Yesus. Tetapi dengan demikian, artinya Yohanes Pembaptis berhasil, kan begitu ya, menjadi seorang pembuka jalan, hanya pengantar gitu, hanya menjadi orang yang tidak penting dan tidak dilihat, supaya Yesus yang dilihat. Nah itu dari awal saja kita sudah bisa merasa ya, kita pingin sesering mungkin menjadi orang penting. Kita ingin menjadi orang yang dianggap, menjadi berpengaruh, ya diperhitungkan. Ya, kalau kita mulai tidak dianggap, kita langsung tersinggung, langsung ngambek, ya, langsung merasa, oh saya kok tidak dihormati, gitu ya. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, kita mulai pelan-pelan. Saya masuk sedikit ke kisah hidupnya Yohanes Pembaptis. Mungkin bukan sesuatu yang baru, tapi mungkin kita disegarkan lagi, diingatkan lagi, ya, bahwa kita juga perlu menjadi Yohanes Pembaptis ya, yang tidak penting, ya, yang menyepi di padang gurun, ya, yang meluruskan jalan Tuhan. Baik, kalau misalnya nanti PowerPoint saya terlalu banyak tulisan, nggak usah dilihat tulisannya ya, lihat gambarnya saja, ya, supaya kita semakin fokus dengan Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, Yohanes Pembaptis ini seorang pertapa ya di padang gurun. Tapi padang gurunnya itu bukan seperti kita lihat di film-film ya, padang Sahara, gurun Sahara ya, yang cuma pasir aja, tidak ada apa-apa. Nah, padang gurunnya Yohanes Pembaptis ini padang gurun Yudea. Ada padang rumput tapi tandus. Tapi tetap ada semak-semak dan gua, tempat berlindung ya untuk tidur, dia tinggal di sana. Sehingga madu tetap bisa dicari. Belalang juga ada ya di semak-semak, di padang rumput yang tandus. Lalu juga ikonik sekali Yohanes Pembaptis ini memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Nah, ini dia juga proklamator dan pembaptis, ya, orang yang membaptis Yesus. Kurang penting apa lagi ya perannya ya. Lalu di mana kita bisa melihat peran Yohanes Pembaptis ada dalam keempat Injil. Kalau semua Injil omong tentang Yohanes Pembaptis, artinya apa? Artinya dia penting. Artinya dia tokoh yang unggul. Bahkan kisah para rasul masih omong tentang Yohanes Pembaptis. Dan nanti ini ada buku Antiquities of the Jews. Nanti beberapa kutipan juga diambil dari situ. Nah, dalam Injil Yohanes Pembaptis tampil sebagai nabi. Ya, ada pengkhotbah juga ya.
dia mentobatkan banyak orang. Pendahulu, membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saksi dan murid Yesus. Nah, ini yang paling menarik. Awalnya dia dikira Mesias. Awalnya dia dikira Mesias. Ya. Itulah bedanya orang kudus dengan kita, orang berdosa. Ya. Kalau kita orang berdosa, dikasih peran, dikasih kesempatan yang menonjol sedikit, langsung ego kita menggelegar. Ya, wih saya, gitu ya. Wih, kapan lagi? Pokoknya saya harus tampil. Nama saya harus disebut. Ya, saya harus kelihatan lebih wah dari yang lain. Sedangkan kalau orang kudus, semakin dia kudus, semakin dia tidak merasa hebat. Ya, semakin dia merasa berdosa. Kalau kita orang berdosa ini berapa sering sih mengaku dosa, kan gitu ya. Sedangkan kalau orang kudus seperti Teresa dari Kalkuta, ya, Paus Yohanes Paulus II, dia itu mengaku dosa seminggu sekali. Kalau kita orang berdosa malah jauh dari Tuhan tapi kita merasa dekat. Ya, kalau orang kudus dia merasa dia dekat dengan Tuhan tapi dia merasa aduh Tuhan saya nggak layak, Tuhan saya berdosa, Tuhan saya bukan siapa-siapa. Nah ini kita lihat di gambar, ini ada Yohanes Pembaptis di patung di Vatikan, Basilika Santo Petrus. Dia pakai jubah itu ya, kulit unta, membawa panji. Nah, ini juga unik kelahirannya tanggal 24 Juni. Dalam sejarah gereja, ya, dalam gereja Katolik, siapa yang kelahirannya dirayakan? Cuma 3 tokoh. Yohanes Pembaptis, Maria Ibu Yesus, dan Yesus sendiri. Maka penting ya menekankan ini tokoh luar biasa ini. Nah, lalu ini juga mungkin kita tidak pernah dengar. Yohanes Pembaptis dipandang sebagai penyembuh sakit epilepsi. Kok bisa? Nah, ya, ketika Yohanes Pembaptis sudah dipenggal, Herodias ini, istrinya Herodes, mengambil kepala Yohanes dari talam. Lalu menurut legenda dia pingsan, kejang-kejang, ya, mulutnya berbusa, jiwanya mengalami kutukan abadi. Nah, karena peristiwa inilah Yohanes Pembaptis diyakini diimani sebagai penyembuh epilepsi. Ya, penyakit yang sangat berbahaya ya. Seorang saudara sepupu saya pernah epilepsi, ya, kemudian suatu hari ketika nyetir membawa mobil tiba-tiba kambuh. Ya, tidak bisa dihindarkan menabrak kendaraan yang lain, ya. Maka Yohanes Pembaptis ini kita berdoa kepada dia, penyembuh epilepsi. Yohanes Pembaptis menginspirasi banyak orang kudus. Mungkin kita tidak terlalu peduli, siapa sih Yohanes Pembaptis? Tapi dia ini menginspirasi banyak orang kudus. Bahkan dilihat sebagai, ya, setelah Maria, perantara nomor 1, nomor 2 itu Yohanes Pembaptis. Ya, maka, ternyata gereja melihat dia penting ya. Mungkin saya yang kurang pernah mencari tahu tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ini Santo Agustinus, seorang uskup, dia lihat Yohanes Pembaptis, bukti kesempurnaan yang dapat dicapai seorang pria. Bapak-bapak, saudara sekalian, pria yang berdoa, pria yang dekat dengan Tuhan, itu adalah pria yang bisa juga memimpin keluarganya ke arah yang lebih baik. Kalau kepala keluarganya jauh dari Tuhan, itu biasanya memberikan banyak salib untuk keluarganya. Ini Santo Agustinus melihat kekudusan Yohanes Pembaptis, bukti kesempurnaan ya seorang pria. Nah, ini ada Katarina dari Siena. Dia meneladani Yohanes ketika menanggapi godaan setan yang terus-menerus. Dia bilang apa? Aduh, celaka aku ya. Yohanes Pembaptis tidak pernah buat dosa dan dia kudus dalam rahim ibunya. Tapi aku melakukan begitu banyak dosa. Katarina dari Siena ya, dia orang kudus tapi melihat dirinya, Tuhan saya berdosa, Tuhan saya berdosa. Lalu ada Beata Anne Catherine Emmerich. Dia
mendapat penglihatan-penglihatan mistis ya. Suatu hari dia lihat tentang Yohanes Pembaptis bahwa ketika Maria mengunjungi Elizabeth dan bayi Yohanes ini bersukacita ya melonjak kegirangan, saat itu Yohanes bebas dari dosa asal. Jadi dia lahir itu bersih tanpa dosa. Nah, Beata Anne ini juga mendengar Yesus menggambarkan Yohanes Pembaptis murni, murni tanpa dosa ya, seperti malaikat. Maka Bapak Ibu harus ditingkatkan doa kita kepada Santo Yohanes Pembaptis, orang yang luar biasa. Nah, mari kita lihat sekilas kelahirannya. Kita berpikir, oh malaikat ya datang kepada Zakaria menubuatkan istrimu sudah tua tapi akan punya anak. Ya. Bukan itu yang pertama. Kelahiran Yohanes Pembaptis ini sudah dinubuatkan, diramalkan 450 tahun sebelumnya. Jadi benar-benar rencana Tuhan itu dari ujung awal kisah penciptaan Tuhan sudah tahu kita akan ada. Ya, Yesaya bilang apa? Yesaya yang berkata ini ya, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bukan Yohanes Pembaptis yang pertama omong, tetapi Yesaya. Nah, artinya apa? Yohanes Pembaptis menggenapi nubuat Yesaya lebih dari 4,5 abad. Lalu ada juga Maleaki, nabi terakhir Israel, dia bilang apa? Akan datang utusan yang mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Nabi Elia akan datang lagi. Itu Maleaki ngomong begitu. Baru setelah Nabi Maleaki ini mati, berlalu lewat 4,5 abad, lahir Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita lihat yang dicetak merah. Ya. Malaikat Gabriel bilang apa kepada Zakaria? Elizabeth istrimu akan melahirkan ya, dan anakmu ini akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Elia yang datang lagi menurut Maleaki. Elia akan kembali. Dan persis ketika malaikat Gabriel omong kepada Zakaria, dia bilang, anakmu ini akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, ada hal yang sangat menarik ya kalau kita omong tentang kelahiran, keberadaan kita di dunia. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kok hidupku sengsara banget, kok banyak sekali salibnya. Saya tidak pernah loh memilih untuk dilahirkan. Ini apa gara-gara kesalahan orang tua saya? Ya. Kenapa kok ada ya orang tua yang ya mungkin maksudnya bercanda ya. Oh, kita sebenarnya sudah tidak mau punya anak lagi kok. Ini kebablasan ya. Ini tidak direncanakan. Ini maunya sudah kakaknya aja selesai, tapi ternyata dapat lagi hadiah dari Tuhan seorang anak, tapi bukan maksud kami. Nah, ini bisa menjadi hal yang menyakitkan ya untuk anak ya. Oh, ternyata aku kurang diharapkan ya kelahiranku. Oh, ternyata aku tidak direncanakan ya oleh orang tuaku. Nah, tetapi untuk Tuhan tidak ada namanya kebetulan, kecelakaan ya, tidak diinginkan. Kalau kita lahir, akhirnya Tuhan, artinya Tuhan kan memberi kita kesempatan untuk hidup, untuk dikasihi, untuk mengalami keselamatan. Ya. Sedangkan godaan dari setan dia bilang apa? Oh, kamu itu lahirnya cuma kecelakaan. Ya, kamu itu sebenarnya tidak perlu ada di dunia. Ya, setan membuat kita tidak bisa mensyukuri rahmat kehidupan. Ya, sama seperti Yohanes, Tuhan merencanakan kok kehadiran Yohanes Pembaptis bahkan berabad-abad sebelum dia lahir. Nah ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis ya, namanya Yohanes ben Zakaria. Zakaria kan nama bapaknya. Elizabeth mamanya ya. Mereka saleh, takut akan Tuhan. Zakaria ini seorang imam, artinya dia mempersembahkan kurban di bait Allah.
Dan ketika Yohanes dilahirkan, para ahli berkata, oh kira-kira mereka 30-40 tahun kok. Ini ada foto, bukan foto sih, ya ilustrasi lah. Elizabeth yang sedang mengandung, lalu Maria yang mengunjungi. Bapak Ibu kalau misalnya ada waktu luang, boleh nonton film The Chosen ya, itu gratis bisa dilihat dari internet tentang Yesus dan murid-muridnya. Ada kisah di mana Maria ini mengunjungi Elizabeth dan indah sekali ya. Dan indah sekali, ada juga teksnya bahasa Indonesia jadi bisa ditonton oleh semua. Nah, baik, mari kita lihat sebentar Yohanes Pembaptis dan Elia. Kenapa kok Yohanes Pembaptis dibilang, oh Elia sudah datang? Bukan Elianya, tapi Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dia berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Ya, Yesus bilang, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Elia sudah datang, Yohanes Pembaptis. Ya, Elia nabi besar, tersohor, mujizat luar biasa, ya ini Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat sedikit keserupaan ya. Ini gambarnya yang rambut putih Elia, yang sebelah kanan tuh Yohanes Pembaptis ya. Nah ini pakaiannya mereka pakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makan juga makan seadanya. Ya, kalau Elia itu makan di padang gurun sisa daging yang diantar sama burung gagak, maka kita bisa bayangkan daging macam apa itu ya. Sementara Yohanes makan belalang dan madu hutan. Ya, makanan yang tidak ada yang lain gitu loh. Makan belalang ya kayak apa rasanya masuk tenggorokan. Ya. Kalau dalam diri Elia, ya, Roh Kudus bekerja lewat banyak mujizat. Tetapi dalam diri Yohanes, Roh Kudus ini berkarya lewat khotbah-khotbahnya, ya. Seruan-seruannya menobatkan banyak orang. Nah, lalu misi rekonsiliasi mereka juga punya kesamaan. Supaya apa? Supaya manusia bertobat kembali kepada Allah. Bahasanya bagus sekali, indah ya. Supaya hati Bapa ini berbalik kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita ngomong tentang Allah sebagai Bapa ya, Allah menganggap kita sebagai anak, ya. Bapa menganggap kita sebagai anak. Sering kita yang tidak menganggap Allah sebagai Bapa ya, mulutnya aja Bapa kami yang di surga. Tapi perilaku kita sehari-hari ya kita melukai hati Bapa karena kita sulit mengampuni, karena kita tidak mengasihi, karena kita menyimpan dendam, karena kita mengorbankan saudara-saudari kita untuk keuntungan sendiri. Ya, misi rekonsiliasi. Yohanes bilang supaya hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, ada masa di mana Yohanes Pembaptis ini hidup di padang gurun. Sejak kapan? Ya, para ahli mengatakan dari usia 12 tahun ya, masih bocil, bocah cilik ya, hingga 30 tahun dia menyendiri di padang gurun Yudea. Sebenarnya dia ini anaknya imam ya, Zakaria seorang imam, pejabat rohani di bait Allah. Loh, dia bisa memilih menjadi imam. Tetapi kok enggak ya? Usia 12 tahun hingga 30 ya, hampir 20 tahun dia menyendiri. Nah, kenapa kok di padang gurun? Kayak nggak ada kerjaan. Origenes ya, sejarawan dan teolog bilang, Yohanes melakukan hal itu untuk menghabiskan waktunya dalam doa bersama para malaikat. Kenapa? Karena waktu untuk membaptis dan berkhotbah belum tiba. Hidup di padang gurun artinya apa? Hidup yang menyepi, hidup yang tidak diganggu, hidup yang fokus sama Tuhan. Ya, kadang dalam hidup kita sulit menyendiri ya, kita datang ke gereja juga HP-nya tetap aktif kok.
HP-nya di tas, smartwatch-nya lagi hidup ya. Kita lihat, oh ini lagi WA nih. Oh ini ada pesan masuk ini. Sulit menyepi, sulit hati kita konsentrasi untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Sulit kita, aduh lagi asik scrolling, lihat Instagram, kepoin peristiwanya orang. Ya, sulit hati kita fokus sama Tuhan. Yohanes Pembaptis 20 tahun di padang gurun supaya dia hanya relasi dengan Tuhan. Nah, menurut tradisi Yahudi, padang gurun adalah tanah suci, tempat Tuhan tinggal. Musa ya, dia membawa umatnya ke padang gurun, ya, melambangkan perlindungan Tuhan. Elia juga ketika bernubuat melawan umat Baal ya, Baal ini dewa berhala ya. Dia Nabi Elia lari ke padang gurun ya, perlindungan Tuhan untuk menghindari penganiayaan. Nah, kenapa padang gurun? Karena padang gurun adalah tanah suci, tempat Tuhan tinggal. Nah, di sana Yohanes menyepi. Nah, lalu dia dikatakan, oh Yohanes ini apa? Bertumbuh kuat dalam roh. Ketabahan dan kekuatan ya, dia mengumpulkan kekuatan untuk bisa melayani di masa depan. Nah, tetapi padang gurun bukan hanya tempat suci. Padang gurun juga tempat ideal untuk setan dan roh-roh jahat. Kita ingat ya, Yesus 40 hari aja di padang gurun udah dicobai oleh iblis dan godaannya luar biasa ya. Kekayaan, ya, kehormatan, kekuasaan. Nah, kalau kita sudah jatuh semua itu ya. Kita lapar lihat batu jadi roti, aduh kita makan ya. Nggak tahu pas dimakan keras. Atau kita lihat, waduh, kalau dikasih kekayaan di seluruh dunia ya saya mau dong, ya. Siapa yang mau hidup susah? Kan begitu ya. Tetapi Kristus menolak. 40 hari Kristus di padang gurun dia dicobai, apalagi Yohanes 20 tahun. Ya, Yohanes Pembaptis 20 tahun di padang gurun, tapi dia menjalani kehidupan apa? Penuh doa, puasa, dan kesunyian. Ya. Kalau dia Elia diberi makan tadi ya, daging yang dibawa burung gagak atau atau malaikat, ini kita lihat Elia ya yang menerima makanan dari burung gagak. Kalau Yohanes Pembaptis dia makan sendiri, cari sendiri. Mari kita lihat sebentar hidup kita ya. Kapan waktu padang gurun kita? Kalau Fromo, Frater Karmel, mereka punya waktu hari Jumat. Itu namanya hari padang gurun. Mereka menyepi, mereka tidak makan daging, ya. Lebih banyak waktu untuk berdoa. Kalau kami sebagai Romo SVD, masa padang gurun kami, waktu padang gurun kami adalah malam minggu. Ya, karena pendiri kami Santo Arnoldus itu dia bilang malam minggu itu waktu kamu hening untuk besok misah mempersiapkan dengan baik. Bapak Ibu, kapan waktu hening kita? Apakah bangun pagi, subuh, punya waktu untuk berdoa? Ya, atau barang siang istirahat sejenak, Tuhan, saya punya waktu untuk Tuhan. Ya, kalau kita malam kita kasih waktu untuk Tuhan, biasanya udah ngantuk, udah capek ya. Tuhan dapat waktu-waktu sisa. Nah, Bapak Ibu, kenapa Yohanes tinggal di padang gurun? Ya, kita lihat garis yang ya. Santo Hieronymus menulis, Yohanes Pembaptis punya ibu yang saleh. Anak ayahnya juga seorang imam. Tapi kasih sayang ibunya, kekayaan ayahnya tidak bisa membuatnya tinggal di rumah, ya. Dia pilih tinggal di padang gurun karena hanya ingin melihat Kristus, tidak mau melihat yang lain. Sejak kecil hatinya sudah murni sekali, ya. Yohanes digambarkan sebagai pertapa yang kurus kering, ya. Hidupnya terisolasi, askese, mati raga, ya. Padang gurun mendidiknya terpisah dari keluarga, masyarakat, bahkan kehendaknya sendiri. Artinya apa? Dia cuma mencari kehendak Tuhan. Ya, kita bertanya lagi, dalam hidup ini kehendak siapa yang saya cari? Mau terus-menerus menyenangkan orang lain, akhirnya saya tidak bisa jadi diri saya sendiri, atau terus mencari ego saya, ya, sehingga Tuhan itu hanya di mulut saja, atau memang kita belajar mencari kehendak Tuhan.
Baru setelah 20 tahun di padang gurun dia mulai pelayanannya. Nah, ini ada sedikit ilustrasi. Kerumunan orang datang dari Yerusalem dan Yudea untuk mendengarkannya. Mungkin sekitar jalan kaki 80 mil ya, bela-belain hanya untuk ketemu orang kurus kering yang makan belalang dan madu hutan. Bagaimana dia bisa memberikan pengaruh yang begitu besar? Ke orang rela ya, jalan kaki 80 mil ya dari kota ke padang gurun hanya untuk mendengarkan orang ini. Siapa ini Yohanes Pembaptis? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Maleaki ya, tadi saya sempat omong, itu nabi terakhir Israel lalu selama 450 tahun vakum, nggak ada nabi lagi. Ya, jadi orang Israel kami pingin dengar sesuatu yang meneguhkan iman kami. Lalu juga waktu itu iklim politik memprihatinkan. Penguasa-penguasanya error semua, ya. Kaisar Romawi memerintah 15 tahun, Pontius Pilatus kejam, ya. Herodes Antipas juga banyak korupsi, keserakahan, sehingga masyarakat udah rindu. Kapan Mesias datang? Kapan ini Elia datang lagi? Nah, ini yang membuat Israel bela-belain datang, di padang gurun itu ada Mesias, ya mereka kira itu Mesias. Di padang gurun itu ada Elia. Ayo datang ke sana dengar khotbahnya. Ya, orang relasi dengan Tuhan menarik orang datang. Ya, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, orang merasa. Ya, seorang umat pernah bilang, Romo, saya tidak tahu itu siapa, tetapi ketika duduk di bangku pesawat sebelah saya, kok auranya beda. Saya kenalan-kenalan ternyata itu uskup. Ya, seorang uskup yang dekat dengan Tuhan, ada aura kesejukan, aura adem teduh yang muncul. Dan ya, sehingga Yohanes Pembaptis dia berkhotbah, mendorong orang berbalik dari dosa, meluruskan jalan bagi Yesus. Dia bilang orang bertobat, ya, bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, apa yang paling penting? Yohanes menunjukkan jalan penggenapan akhir seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu kedatangan Yesus. Nah, maka Yohanes penting, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, ini Yohanes yang menjadi pintu gerbang bagi Injil. Sering kita menganggap, Yohanes Pembaptis nggak penting lah, yang penting kan Yesus. Tetapi saya kira di sana sukacitanya Yohanes ya, sukacitanya Yohanes menjadi orang tidak penting, menjadi orang yang tidak dianggap, tetapi berkorban banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan, kalau saya jadi anggota KUR, saya pingin dong suara saya paling keras supaya orang melihat saya. Kalau saya penyanyi mazmur di gereja, saya pingin dong ya paling merdu ya, vibrasinya kelihatan supaya orang memuji saya. Kalau saya jadi anggota dewan di paroki, saya pingin menjadi yang paling menonjol. Kita senang ketika kita dianggap penting. Yohanes Pembaptis senang ketika dianggap tidak penting. Ya, menjadi orang yang tidak penting. Hanya Tuhan yang penting. Mari kita masuk ke dalam baptisan Yohanes. Ya, dia juga punya andil besar. Supaya kita tahu baptisan dulu itu seperti apa sih. Ya, lalu kenapa baptisan Yohanes ini berbeda? Nah, dalam kitab Imamat, bangsa Israel ini harus membersihkan diri secara teratur melalui ritual harian, ya. Baptis itu artinya apa? Membenamkan diri. Kita baptis kan bukan bahasa Indonesia ya, itu dari kata baptisein, membenamkan diri. Dulu banyak penyakit kusta merajalela, maka ya mereka harus mandi, membersihkan tubuh. Nah, kalau seorang imam sudah membersihkan badan, dia bisa mempersembahkan kurban di bait Allah. Tetapi baptisan artinya mereka bisa berkali-kali ya membenamkan diri, lalu bisa membuat ritual. Tetapi baptisan Yohanes hanya satu kali saja, lalu tidak perlu persembahkan kurban di bait Allah. Maka sesuatu yang baru saat itu. Ya, jangan kita merasa baptis sekali cukup seperti sekarang. Enggak, dulu baptis itu ya arti kata aslinya membenamkan diri.
supaya orang layak mempersembahkan korban di bait Allah. Nah, apa bedanya lagi baptisan Yohanes? Ya, kalau dulu ritual Yahudi ini bersifat eksklusif ya untuk imam ya, tapi baptisan Yohanes untuk semua orang. Pemungut cukai, pelacur, mereka juga kumpul di tepi sungai Yordan untuk dibaptis. Yesus bilang ya, kalimat terakhir ya, Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tapi kamu nggak percaya. Malahan pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, malah percaya kepadanya. Nah, kita kadang-kadang merasa kita sudah hebat. Tetapi orang yang berdosa, orang yang merasa berdosa itu yang orang mencari Tuhan. Kadang orang hebat, merasa sudah hebat, dia berjalannya mundur ya, menjauh dari Tuhan. Nah, baptisan Yohanes bersifat publik. Ya, Yohanes yang membaptis juga. Berbeda tradisi lama baptisan pribadi yang bisa dilakukan sendiri. Nah, ini ada sesuatu yang baru. Lalu baptisan Yohanes menekankan pemurnian melalui air, sehingga orang siap dibaptis oleh Yesus dalam Roh Kudus dan api. Nah, apa yang penting dari baptisan ini? Orang sadar, oh Tuhan, saya orang berdosa. Saya mau memperbaiki hidup saya. Sehingga hidupnya makin baik, relasi rohaninya dengan Tuhan juga bertumbuh. Maka sesuatu yang praktis sebetulnya, bukan cuma ritus. Tapi dibaptis supaya saya siap. Oh, saya meninggalkan perbuatan jelek saya membenahi diri saya dengan komitmen sesuatu yang baik. Saya kira ini saya bisa lewati dulu. Ya. Yohanes dengan baptis menekankan pentingnya pertobatan. Ya, kembali lagi ya, kalau kamu dosa, stop buat dosa. Kalau kamu relasi tidak baik dengan saudaramu, berdamai. Supaya apa? Kalau kita belas kasihan kepada orang, ya Allah akan berbelas kasihan seperti kita itu. Menghindari murka, menghindari penghakiman Allah yang akan datang. Ya, saya suka gambar ini karena orang yang berdamai. Ya. Hati kita, kenapa saya tidak tenang? Karena tidak berdamai. Suatu hari saya nonton video pendek di YouTube ya, seorang anak Palestina mengatakan, sampai saya mati pun saya tidak akan mengampuni orang yang menghancurkan negara saya. Dan akhirnya anak itu mati dalam medan perang. Dalam ya perang itu ya, Palestina itu ya. Apa artinya kalau orang tidak mau mengampuni sampai mati? Dia mau pelihara dendam. Dia mau pelihara, dia mau hancurkan jembatannya dia dengan Tuhan. Apa artinya kalau orang disuruh mengampuni? Nggak mau saya. Ya, dia yang salah kok. Tetapi semakin kita menyimpan benci, semakin kita membuat tembok dari Tuhan. Ya, pentingnya pertobatan. Orang mengasihi seperti Injil ya, awal-awal minggu ini ya, Senin atau Selasa. Kalau kamu mau menjadi anak-anak Bapamu di surga, ya jadi seperti dia, menurunkan matahari untuk orang baik, orang jahat, menurunkan hujan untuk orang baik dan orang jahat, mengasihi orang yang menyakiti kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya para pemungut cukai, orang berdosa juga buat demikian. Apa lebihnya kamu sebagai anak-anak Allah? Ya, baptisan Yohanes, pertobatan, rekonsiliasi dengan Allah, dengan sesama. Perbuatan-perbuatan baik dibutuhkan. Ya. Jadi ada penyimpangan radikal. Umat Tuhan disiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita mulai sadar akan dosa, mulai berlaku kasih, pergi kepada kasih, ya itu kita membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan ini yang mau dilakukan Yohanes. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, puncak karya Yohanes, puncak pelayanan Yohanes adalah ketika Tuhan dibaptis. Ini yang penting ya. Bahwa Yohanes itu memang sebagai pendahulu Kristus, dia memang gerbang bagi Injil, dan dia awal dari zaman baru ya.
Yang sudah hukum Taurat tidak berlaku, hukum Kristus, kasih karunia, ya hukum kasih yang berlaku. Nah, kenapa peristiwa pembaptisan sangat penting? Ini ada Yesus yang dibaptis, lalu ada suara Bapa, ada Roh Kudus, ya, rupa burung merpati. Satu-satunya peristiwa di mana Yohanes yang dewasa bertemu dengan Yesus Sang Mesias secara langsung. Dan yang kedua, ya, pembaptisan Tuhan ini ada loh dalam keempat Injil. Dan ini ada Tritunggal, ya. Kita nggak sadar seringkali. Tapi pembaptisan Tuhan ada Tritunggal. Ada Yesus, ada Roh Kudus dalam burung merpati, ada suara Bapa. Ya. Ada Tritunggal dalam pembaptisan Tuhan. Dan Yohanes yang membuka, yang melakukan pembaptisan Tuhan. Nah, apa yang terjadi kok saya bilang puncak? Ya, kok gereja melihat ini puncak? Setelah Yesus dibaptis, Yohanes bilang, saya harus mundur. Ya, Yesus yang harus semakin besar. Artinya apa? Sudah bukan masanya saya lagi, ya. Saya mundur. Saya bukan siapa-siapa. Tuhan yang sudah datang ini yang harus menjadi bintangnya, harus dapat spotlight-nya. Ya. Dan melalui pembaptisan ini, pembaptisan Yesus ini, berakhirlah pelayanan Yohanes. Kita kadang lihat Yohanes Pembaptis ya begitu saja. Oh, dia padang gurun. Oh, dia berkhotbah. Oh, dia membaptis orang. Membaptis Yesus selesai, mati dipenggal. Tetapi pembaptisan Tuhan menjadi puncak pelayanan Yohanes. Setelah Yesus dibaptis, dia bilang, saya bahkan Mesias. Ya, saya cuma buka jalan aja. Dia yang harus makin besar. Tapi saya harus makin kecil. Ya, sekali lagi kita melihat, merefleksikan hidup kita. Biasanya kalau kita dapat kesempatan, kita dapat ya, kita genggam, kita keep. Ya, ini kesempatan saya kapan lagi? Saya harus semakin besar. Saya harus semakin penting. Saya harus menonjol. Kalau hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari kita belajar dari Yohanes Pembaptis, berbahagialah kita ketika kita tidak dianggap. Ketika kita dilihat tidak penting, padahal kita berkorban banyak. Ketika kita disalahpahami orang lain. Artinya kita belajar hidup seperti Yohanes Pembaptis ya. Saya makin kecil, saya bukan siapa-siapa, Tuhan yang makin besar. Saya kira pelajaran penting karena semua kita tergoda menjadi orang paling penting di dunia. Ya, oh saya yang paling kerja keras, saya yang paling berkorban, saya yang paling capek. Tuhannya itu tempelan ya di salib kita, di buku kita, di HP kita. Nah ini, fase terakhir, kematian Yohanes Pembaptis. Nah, kalau para nabi zaman perjanjian lama itu dia sering menentang para penguasa karena penguasa kan menyembah berhala, ya, menindas umatnya, ya. Sehingga nabi-nabi ini menentang penguasa. Akhirnya nabi-nabi yang disiksa. Nabi-nabi menderita karena mereka taat kepada kehendak Allah, ya, dan mereka disiksa para penguasa. Demikian juga Yohanes Pembaptis ya. Herodes Antipas menikah dengan istri saudaranya Herodias. Ini kita lihat, yang tengah ini Herodes Antipas, yang kiri yang bulu unta itu Yohanes, lalu ini ada Herodias dengan putrinya ya Salome. Dia menegur, mengutuk perilaku Herodes Antipas. Apa yang terjadi? Kemudian Herodes menangkap, memenjarakan Yohanes di benteng Makerus di tepi Laut Mati. Ya, ini bentengnya, benteng di mana Yohanes dipenjara. Yang atas ini tampak dari atas, yang bawah ini, nah ini. Jadi Yohanes Pembaptis ditahan di benteng ini, di penjara. Dia Herodes ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tapi takut. Nanti kalau saya bunuh nabi, orang banyak protes, orang banyak buat demonstrasi kepada saya. Tetapi di satu sisi, Herodes juga melindungi Yohanes Pembaptis. Nah, ini salah ketik sedikit, karena Herodes menganggap Yohanes sebagai orang yang benar dan suci. Herodes melihat, benar juga ya omongannya Yohanes ya, kok menyenangkan ya mendengarkan Yohanes omong tentang
kebenaran, omong tentang firman Allah. Nah, akhirnya kematian Yohanes ya, kita tahu ceritanya. Nah, dalam buku Antiquities of Jews dibilang itu perjamuan hari ulang tahun Herodes. Lalu Herodias dan Salome ingin mengakhiri hidup Yohanes. Akhirnya Salome menari, menyenangkan hati Herodes, lalu Herodias minta upahnya penggal kepala Yohanes. Ini rencana yang di-planning dengan baik, karena mereka benci setengah mati dengan Yohanes Pembaptis. Tapi juga menurut Yosefus ya, yang menulis buku Antiquities of the Jews, Herodes juga karena Yohanes ini diikuti banyak orang, banyak murid. Nanti dia takut ada pemberontakan ya melawan Herodes. Ya udah Herodes bilang lebih baik Yohanes Pembaptis disingkirkan sebelum nanti ada apa-apa. Kematian Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, akhirnya kembali ya, Tuhan ini punya misi dalam hidup kita. Ada orang-orang kudus yang hidupnya sebentar, seperti Beato Carlo Acutis, hanya 15 tahun. Tetapi ketika mati, ibunya bersaksi gereja penuh. Ibunya bingung, ini orang-orang dari mana? Kok begitu banyak gereja dipenuhi orang? Lalu dia bilang, oh ini Carlo Acutis ketemu saya ketika belanja di pasar, ketika pergi ke sekolah, ya. Dia memberikan makan siangnya untuk saya. Dengan uang tabungannya dia membelikan kayak selimut tidur untuk saya. Hidup kita punya misi apa? Ya, kalau Yohanes Pembaptis misinya meluruskan jalan Tuhan, membaptis Tuhan. Ya, setelah itu dia rasa dirinya enggak, udah selesai. Ya, kita punya misi apa? Kadang-kadang kita punya misi begitu besar, seolah-olah kita masih akan hidup ribuan tahun ya. Kadang-kadang kita lupa kapanpun Tuhan bisa panggil kita. Ya, kadang-kadang kita secara tidak sadar ya bahasa saya hidup dalam kesombongan. Hidup dalam oh saya layak kok, saya pantas kok membangun sesuatu yang besar. Ya. Padahal misi kita adalah supaya Yesus yang utama, bukan kita. Terakhir, soal kehebatan Yohanes Pembaptis, dia begitu unggul sehingga Injil mencatat kelahiran dan kematiannya. Ya. Tujuan Injil adalah menceritakan kisah Yesus ya. Injil adalah Yesus ya yang bangkit, yang sengsara, wafat. Tetapi nama Yohanes Pembaptis disebut lebih dari 90 kali dalam Alkitab. Mungkin kita nggak sadar. Nah, nama yang lebih banyak dari Yohanes Pembaptis hanya Yesus, Petrus, Paulus. Artinya apa? Yohanes Pembaptis unggul. Ya, kelahiran, kematian dicatat. Namanya disebut lebih dari 90 kali. Keempat Injil juga menyebut Yohanes Pembaptis. Yesus bahkan membandingkan dirinya dengan Yohanes Pembaptis. Kita membandingkan diri dengan orang yang selevel dengan kita, kan ya. Yohanes diperlakukan seperti setan karena tidak mau makan dan minum, karena dia puasa di padang gurun. Yesus makan bersama orang berdosa malah disalahkan, dibilang pelahap, ya, pemabuk. Nah, Yesus juga kita lihat teks yang merah, Yesus juga memuji Yohanes Pembaptis. Oh, dia ini lebih dari seorang nabi. Ya, dia itu Elia yang akan datang. Lihat, Yesus jarang loh memuji para rasul, malah Yesus sering kecewa memarahi para rasul. Tetapi Yohanes Pembaptis dipuji oleh Yesus. Ya. Begitu hebat Yohanes Pembaptis dalam kerendahan hati, dalam dia tidak dianggap, ya, dia bukan siapa-siapa, hanya pembuka jalan. Yesus melihat dia orang penting. Nah ini, penghargaan terbesar Yesus kepada manusia. Ya. Dia bilang, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis itu yang paling, paling besar, paling tinggi, paling hebat. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yesus mau memuji Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, ini kita kembali.
slide yang terakhir ya. Kita lahir untuk apa? Untuk membuat diri kita penting, untuk menunjukkan bahwa kita yang segala-galanya, ya, untuk melihat, membuktikan kepada orang lain bahwa kita lebih dari mereka, atau hidup kita untuk menyenangkan orang lain sehingga kita dibilang, oh kamu baik ya, kamu orangnya murah hati ya untuk pujian, ya. Yohanes Pembaptis kita lihat dilahirkan untuk suatu tujuan. Yang pertama mengendapi nubuat perjanjian lama, ya, bahwa dia harus hadir dalam roh Elia, bahwa dia membaptis Yesus, setelah itu tugasnya, pelayanannya, puncaknya selesai. Mempersiapkan kedatangan Mesias, ya, membuat umat bertobat, hatinya terarah kepada Tuhan. Melayani dalam roh dan kuasa Nabi Elia. Apa maksudnya? Dia berkhotbah, ya. Dia menunjukkan karya Tuhan, dia menunjukkan itu loh anak domba Allah, ya, mengembalikan umat Allah kepada Tuhan, kepada Allah sendiri. Mari kita lihat, refleksikan hidup kita ya. Kalau kita tergoda untuk selalu melihat diri kita yang paling penting, kalau kita mudah tersinggung ketika orang lupa menyebut nama kita, kalau kita merasa orang merendahkan kita, lalu kita membalas, ya, kita belajar dari Yohanes Pembaptis, sukacita, karena dia menjadi bukan siapa-siapa. Sukacita, saya buka kasutnya Yesus, saya tidak layak. Sukacita, ya, saya menegur, saya dipenggal, ya, sukacita karena Tuhan yang utama, bukan dirinya, bukan karyanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, sekian yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kita malam hari ini, ya. Kita bersyukur untuk hari raya Yohanes Pembaptis, ya, kelahirannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Romo Doni atas pengajaran yang sangat indah dan sangat mendalam pada malam hari ini. Kami lebih mengerti peran dan teladan dari Santo Yohanes Pembaptis. Saya ingin memberikan sedikit poin dari yang Romo ajarkan tadi. Santo Yohanes Pembaptis memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan awal gereja kita, bahwa Santo Yohanes Pembaptis menggenapi nubuat Yesaya, Maleaki, dan juga malaikat Gabriel. Santo Yohanes Pembaptis juga mengajarkan kerendahan hati, tidak mau menonjolkan diri, mengajarkan pertobatan kepada Allah agar dengan rahmat pembaptisan manusia kembali kepada jalan kebenaran dan berbalik kepada Allah. Yohanes Pembaptis juga memiliki peran yang sangat penting untuk mendahului Kristus, mempersiapkan kedatangan Mesias, dan khotbahnya juga meneguhkan iman untuk beriman kepada Kristus pada zaman itu. Sekian Pastor Doni atas poin-poin yang tadi Pastor Doni ajarkan, dan kita juga diingatkan untuk memiliki waktu padang gurun untuk diri kita masing-masing pada setiap harinya. Untuk Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang mau bertanya.